Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Blog Yuva. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang uji chi-square dengan kasus satu sampel. Di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penjelasannya dan juga hingga tutorial penggunaan uji ini dengan menggunakan software SPSS. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita cek dulu outline pada video kali ini. Yang pertama itu apa itu uji chi-square satu sampel. Yang kedua, statistik uji yang digunakan pada uji chi-square satu sampel. Yang ketiga, syarat penggunaan uji chi-square satu sampel. Dan yang keempat, tutorial uji chi-square satu sampel dengan menggunakan SPSS. Mungkin sekedar pemberitahuan, untuk tulisan chi-square ini memang chi-square ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman baca ini chi-square ya. Mudah-mudahan saya dan teman-teman nggak salah membaca penulisan ini. Kita langsung masuk saja. Yang pertama, apa itu uji chi-square satu sampel? Uji chi-square satu sampel merupakan pengujian hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi, di mana frekuensi sampel ini disimbolkan dengan observasi atau O, dengan frekuensi harapan berdasarkan hipotesis tertentu pada setiap pengujian. Yang mana frekuensi harapan ini nanti akan kita simbolkan dengan E. Sederhananya, uji chi-square ini sering dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua kasus atau lebih, di mana data yang digunakan bersifat diskrit atau nominal. Uji chi-square satu sampel bisa digunakan dalam pengujian kesesuaian atau goodness of fit test. Jadi, apakah nilai observasi atau data yang kita miliki itu sesuai nggak dengan nilai harapan atau expected value dari tabel yang kita hasilkan nantinya. Itulah pengujian chi-square satu sampel yang sering digunakan. Dan statistik uji chi-square satu sampel yaitu chi kuadrat, di mana OI dikurang EI lalu dikuadratkan dibagi dengan EI, di mana derajat kebebasan yang digunakan adalah K-1, yaitu K adalah jumlah kategorinya, dan untuk perhitungan nilai frekuensi harapan EI sama dengan N per K. Untuk menggunakan uji chi-square satu sampel, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, data yang kita gunakan memiliki jumlah yang besar. Jadi kalau teman-teman datanya terlalu kecil, mungkin kurang direkomendasikan menggunakan uji ini. Lalu berapa sih standar besar yang harus dipenuhi kalau mengacu penelitian-penelitian biasanya di atas 30 atau 35, teman-teman sudah bisa menggunakan pengujian yang tergolong dalam jumlah sampel yang besar. Yang kedua, kategori atau pengelompokan yang digunakan lebih dari 2 ataukah lebih besar dari 2, artinya nanti kondisi yang digunakan itu lebih dari 2. Lalu yang ketiga, sampel yang digunakan haruslah independen. Jadi meskipun ini satu sampel, dalam proses pengambilan sampelnya harus hati-hati sehingga sampel yang terpilih itu independen atau tidak saling mengaruhi satu sama lain. Yang keempat, tidak ada nilai frekuensi, observasi atau OI yang bernilai 0. Artinya jangan sampai ada data yang nilainya 0 nantinya. Yang kelima, jika terdapat data yang memiliki jumlah kategori sama dengan 2 atau K sama dengan 2, maka tidak boleh ada nilai harapan EI yang bernilai kurang dari 5. Jika terdapat kasus seperti ini, kita bisa menggunakan uji binomial. Jadi kalau K atau kategori yang digunakan sama dengan 2, jangan sampai ada nanti nilai EI dengan formula yang tadi kita gunakan kurang dari 5. Itu nanti akan berpengaruh terhadap hasilnya. Lalu apabila kategori yang digunakan memiliki jumlah kategori lebih dari 2 atau K lebih besar dari 2, maka data frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% dari keseluruhan data yang dimiliki. Jika tidak, kita bisa menggabungkan kategori-kategori yang berdekatan. Jadi kalau EI-nya nanti terlalu kecil, kurang dari 5, teman-teman bisa menggabungkan kategori-kategori yang berdekatan gitu. Jadi dari 5 kategori, nilai EI-nya terlalu banyak yang di bawah 5, digabungkan aja menjadi 4 atau 3 kategori itu bisa. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial uji chi-square satu sampel dengan menggunakan SPSS, mungkin saya review sedikit bahwa sebenarnya tutorial penggunaan uji ini mirip dengan atau sama dengan uji hipotesis. Yang pertama itu kita harus tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua, tentukan taraf signifikansi atau alfanya. Yang ketiga, tentukan kriteria penolakan. Kalau dia lebih besar dari chi-square
tabel, berarti kita berhasil menolak 0. Kalau nilai chi-square hitungnya lebih kecil dari chi-square tabel, berarti kita gagal menolak 0. Atau sebaliknya, kalau kita memakai p-value, jika p-value lebih kecil dari alpha, maka kita berhasil menolak 0. Tapi kalau p-value lebih besar dari alpha, maka kita gagal menolak 0. Lalu tentukan nilai uji statistik dengan formula yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu terakhir baru buat kesimpulan berdasarkan hasil pengujian. Nah, mungkin ini soal yang akan kita gunakan pada video kali ini. Pemerintah Kota Parangpanjang akan melakukan pembagian bantuan gerobak untuk UMKM kepada seluruh kelurahan. Jumlah gerobak bantuan yang akan dibagikan berbeda-beda untuk setiap wilayah. Untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembagian gerobak, dilakukan pengujian terhadap 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Lubuk Melintang, Balai-Balai, Kebun Sikolos, dan Cigando. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembagian gerobak antar kelurahan? Nah, mari ini kita uji dengan data yang kita miliki. Tentunya datanya data fiktif ya teman-teman, saya cuma ingin memberi contoh pada kesempatan kali ini. Nah, kita masuk ke penggunaan software SPSS. Yang pertama, teman-teman input dulu variable view. Pada menu variable view, input variabelnya pertama wilayah dengan pengukurannya itu nominal. Lalu value-nya diinput satu persatu sesuai dengan kelurahan yang tadi ya. 1 Lubuk Melintang, 2 Kebun Sikolos, 3 Balai-Balai, 4 Cigando. Lalu frekuensi ini artinya nilai masing-masing dari gerobak yang diterima oleh masing-masing wilayah gitu, atau nilai yang observasinya. Nah, pada kasus kali ini nilai frekuensinya sudah saya jumlah untuk masing-masing wilayah, tidak menggunakan data mentah ya, karena itu kita perlu melakukan memberikan penimbang terhadap variabel wilayah ini. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama pilih data, yang kedua weight cases, lalu pada frekuensi atau variabel penimbangnya diklik, pilih weight cases by, lalu pada frekuensi variabel ini dimasukkan, lalu oke. Nah, nanti akan kelihatan bahwa variabel wilayah tadi sudah diberikan penimbang. Lalu kembali ke jendela yang data view, barulah kita lakukan pengujian chi-square satu sampel dengan menggunakan SPSS. Caranya yang pertama, pilih Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialogues, lalu chi-square. Nah, di sini kita pilih variabel yang akan kita uji, yaitu di sini adalah variabel wilayah ya. Diklik variabelnya, pindahkan ke test variable list. Kalau mau ngecek optionnya juga boleh. Kalau memunculkan statistik deskriptif atau kuartilnya juga boleh, silahkan saja. Kalau exact, nah teman-teman bisa menentukan di sini bagaimana pengaturan-pengaturannya. Tapi saya lebih cenderung menggunakan yang default saja ya. Oke, karena semua sudah oke pengaturannya, klik OK. Nah, pada jendela output kita akan melihat hasil dari chi-square test pada soal yang kita gunakan. Nah, terlihat bahwa nilai observasi dan nilai harapan atau expected-nya terlihat di tabel pertama. Ada 40 data yang digunakan dan nilai residunya juga ada. Lalu ternyata nilai chi-square-nya 2,600 ya. Dengan nilai signifikansi 0,457. Kalau alfanya 5%, tadi kita menggunakan alfa 5% ya, maka bisa disimpulkan bahwa kita gagal menolak H0. Artinya, dengan tingkat keyakinan 95%, gerobak yang diberikan kepada setiap kelurahan di masing-masing wilayah di Kota Parangpanjang itu sudah sama ya, atau tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pembagian gerobak. Nah, itu kasus kalau datanya kita gunakan penimbang. Lalu bagaimana dengan data
mentah. Bagaimana caranya kita mengolah data mentah? Ini saya sudah siapkan juga datanya. Kalau kita gunakan data mentah, ini wilayahnya 1, 2, 3, 4 dengan nilai atau total data yang sama itu 40. Karena datanya mentah, kita tidak perlu melakukan tabulasi. Kita langsung saja memilih Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, chi-square, lalu pilih wilayah untuk tes variabel listnya, lalu oke. Kita cek di jendela outputnya. Nah, ini parametric test yang non-parametric test yang pertama, ini yang kedua ya. Ternyata menghasilkan statistik uji yang sama, nilai yang sama, di mana nilai chi-square tabelnya adalah 2,6 dan nilai signifikansinya adalah 0,457, di mana kita dalam hal ini gagal menolak 0 dengan kesimpulan bahwa dengan tingkat keyakinan 95% tidak terdapat perbedaan jumlah yang signifikan dalam pembagian gerobak bantuan UMKM di berbagai wilayah kelurahan di Kota Prapanjang. Sekian penjelasan saya pada video kali ini tentang uji chi-square satu sampel. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa share dan subscribe channel ini bila teman-teman merasa membutuhkan video-video berikutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.